Kadang kita ngerasa hidup itu ya jalan aja. Bangun pagi, kerja, pulang, istirahat, besok ulang lagi. Dan anehnya itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak terasa berkembang. Dan di luar sana, kita lihat orang-orang seperti punya arah yang jelas. Ada yang bangun bisnis, ada yang karirnya naik cepat, ada yang kelihatannya hidupnya on track. Lalu tanpa sadar, kita mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya saya ini lagi kemana? Dan kalau jujur, banyak dari kita tidak punya jawabannya. Dan di dunia yang berubah sangat cepat sekarang, hidup tanpa arah itu bukan lagi santai. Justru itu berisiko. Di video ini kita akan bahas lebih detail. Kita hidup di zaman yang penuh peluang, tapi juga penuh kebingungan. Dulu pilihan hidup mungkin tidak sebanyak sekarang. Sekarang, mau bisnis bisa, mau kerja remote bisa, mau jadi content creator bisa. Sekilas ini bagus, tapi kenyataannya terlalu banyak pilihan justru bikin kita stuck. Kita jadi ragu mulai. Kita jadi overthinking. Belum lagi distraksi. Setiap hari kita dibombardir informasi. Scroll 5 menit saja sudah lihat puluhan kehidupan orang lain. Kita lihat yang sukses, kita lihat yang lebih kaya, kita lihat yang kelihatan lebih cepat dari kita, dan tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal. Ditambah lagi tekanan sosial. Umur segini harusnya sudah mapan, harusnya sudah punya ini, harusnya sudah di titik tertentu. Padahal realitanya, setiap orang punya jalur yang berbeda. Tapi karena kita terus melihat orang lain, kita jadi merasa hidup kita salah. Dan ini yang paling bahaya, kalau kita tidak punya arah, kita jadi gampang terbawa arus. Hari ini ikut tren A, besok ikut tren B. Lusa coba hal lain lagi. Kita sibuk, tapi tidak benar-benar maju. Dan tanpa sadar, tahun demi tahun lewat begitu saja. Dari situ saya mulai melihat pola. Ada beberapa kesalahan yang hampir semua orang lakukan. Kita sering melihat tren sebagai jalan keluar. Lihat orang sukses di bisnis, kita ikut bisnis. Lihat orang sukses di investasi, kita ikut investasi. Masalahnya, kita tidak benar-benar paham kenapa kita melakukan itu. Kita hanya ikut karena terlihat berhasil. Padahal yang berhasil di orang lain belum tentu cocok untuk kita. Kesalahan berikutnya, kita hidup berdasarkan standar orang lain. Orang lain kerja di kantor, kita ikut. Orang lain bangun bisnis, kita tuwi dalam misi kita ikut. Orang lain pindah arah, kita ikut lagi. Tanpa sadar, kita tidak pernah benar-benar bertanya, saya ini sebenarnya mau apa? Ini yang paling sering dan paling berbahaya. Kita menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Kerja tiap hari, tapi tidak tahu kenapa kita melakukan itu. Capek, iya. Sibuk, iya. Tapi berkembang, belum tentu. Tidak semua yang terlihat sukses, itu cocok untuk kita. Dan kalau kita terus hidup seperti ini, kita bisa menghabiskan bertahun-tahun di jalan yang sebenarnya bukan untuk kita. Jujur, saya juga pernah di fase itu. Bingung, tidak punya arah, dan sering merasa tertinggal. Tapi saya mulai sadar satu hal penting. Saya tidak harus langsung punya rencana besar. Tidak harus langsung tahu semua jawabannya. Saya cukup mulai dari gambaran sederhana. Saya mulai tanya ke diri sendiri 3-5 tahun ke depan. Saya mau hidup seperti apa? Bukan detail tapi gambaran. Mau hidup lebih stabil, mau punya bisnis, mau punya kebebasan waktu, itu saja dulu. Saya berhenti mikirin terlalu jauh. Tidak lagi mikirin di 20 tahun. Saya fokus ke 1-2 tahun. Apa yang bisa saya bangun sekarang? Skill apa yang bisa saya tingkatkan? Kebiasaan apa yang harus saya perbaiki? Saya juga mulai mengurangi membandingkan diri. Karena setiap kali saya bandingkan, saya kehilangan fokus ke arah sendiri. Dan pelan-pelan arah itu mulai terbentuk. Tidak instan, tapi mulai jelas. Setelah saya mulai punya arah, saya sempat berpikir selesai, tinggal jalan saja.
Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Saya tetap sibuk, tetap capek, tapi kadang masih merasa tidak maju. Di situ saya sadar satu hal penting. Arah itu seperti tujuan, tapi sistem itu kendaraan kita. Kalau tidak ada sistem, kita akan sering semangat di awal, lalu hilang di tengah jalan. Saya mulai dari yang paling atas dulu, visi 3 sampai 5 tahun. Tapi di sini banyak yang salah paham. Visi itu bukan mimpi kosong, bukan sekadar ingin sukses atau ingin kaya. Visi itu harus cukup jelas untuk memberi arah. Contoh cara saya mikir, 3-5 tahun ke depan, saya ingin punya penghasilan yang stabil dari usaha sendiri. Saya ingin tidak tergantung satu sumber income, saya ingin punya waktu yang lebih fleksibel. Tidak harus detail, tapi harus cukup jelas untuk jadi kompas. Kalau tidak ada visi, kita akan mudah tergoda dengan semua hal yang terlihat menarik. Hari ini tertarik bisnis A, besok pindah ke B. Lusa coba hal lain lagi, dan akhirnya tidak ada yang benar-benar jadi. Masalah berikutnya, visi itu terlalu besar. Kalau langsung dikejar semua, kita justru overwhelmed. Makanya saya turunkan ke fokus tahunan. Setiap tahun, saya tanya ke diri sendiri, dari semua hal yang bisa saya lakukan, mana yang paling penting untuk mendekatkan saya ke visi itu? Dan di sini saya belajar, tidak semua hal harus dikerjakan. Justru yang penting itu memilih. Contoh, kalau tujuan saya bangun income, berarti fokus saya mungkin belajar skill tertentu, bangun satu bisnis, atau memperkuat satu sumber penghasilan. Bukan semuanya sekaligus. Karena kalau kita coba kejar semua, hasilnya biasanya capek, tapi tidak maksimal di mana-mana. Ini bagian yang paling sering diremehkan, tapi justru paling menentukan. Kebanyakan orang punya target, tapi tidak punya sistem harian. Akhirnya apa? Target cuma jadi keinginan. Saya mulai ubah dari sini. Bukan lagi fokus ke hasil, tapi ke aktivitas yang dilakukan setiap hari. Contoh sederhana, kalau saya ingin berkembang, maka sistem harian saya harus mendukung. Waktu belajar, waktu kerja, fokus, mengurangi distraksi, menjaga energi, tidak perlu sempurna, tapi konsisten. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan dibentuk dari target besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Ini bagian yang paling sering dilewatkan. Banyak orang jalan terus, tapi tidak pernah berhenti untuk melihat, arah saya masih benar tidak? Saya mulai biasakan evaluasi. Setiap beberapa bulan saya lihat lagi, apa yang sudah berjalan, apa yang tidak berjalan, apa yang harus diperbaiki. Kadang hasilnya tidak sesuai harapan dan itu normal. Tapi tanpa evaluasi, kita bisa mengulang kesalahan yang sama bertahun-tahun. Kenyataan yang harus diterima, dan ini yang penting. Sistem tidak akan langsung sempurna. Akan ada fase. Malas tidak konsisten, merasa stuck. Dan itu normal. Yang penting bukan sempurna, tapi terus kembali ke sistem. Karena orang yang akhirnya berkembang, bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten memperbaiki arah dan sistemnya. Dan sejak saya mulai pakai sistem ini, hidup tidak langsung berubah drastis, tapi satu hal berubah, saya tidak lagi merasa berjalan tanpa arah. Dan sejak saya mulai pakai sistem ini, sejujurnya hidup saya tidak langsung berubah drastis. Masih ada hari di mana saya merasa bingung. Masih ada hari di mana saya tidak produktif. Masih ada momen di mana saya merasa tertinggal. Tapi ada satu hal yang berubah, saya tidak lagi berjalan tanpa arah. Saya tahu saya sedang menuju kemana. Dan menurut saya, itu sudah jauh lebih penting daripada terlihat sibuk, tapi tidak tahu tujuannya. Kita sering berpikir, hidup harus langsung jelas, harus langsung berhasil. Padahal realitanya tidak seperti itu. Hidup itu dibangun pelan-pelan. Dari keputusan kecil, dari kebiasaan yang diulang setiap hari, dan dari keberanian untuk jujur ke diri sendiri. Kalau selama ini, kita mungkin berjalan tanpa arah, dan tidak apa-apa. Yang penting, sekarang kita mulai sadar.
Karena di zaman sekarang, yang paling berisiko bukan gagal, tapi hidup tanpa arah. Kalau kamu lagi di fase bingung arah, coba jujur ke diri sendiri dulu. Sekarang kamu lagi di titik apa? Lagi mulai mencari arah? Atau masih merasa jalan tanpa tujuan? Kalau mau, tulis di komentar. Saya baca satu-satu. Dan mungkin kita bisa sama-sama belajar dari situ. Pelan tidak apa-apa, yang penting kamu tidak lagi diam di tempat. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Dan kalau kamu punya teman yang mungkin sedang ada di fase yang sama, boleh share video ini ke mereka.